Saya Ferdian Agung Brutu dengan NIM 210311100009. Baiklah, pada kali ini saya akan menguji pengaruh pemberian pupuk kandang dan gibberellin terhadap berat buah tanaman menggunakan metode RAK non-faktorial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mendownload SPSS-nya terlebih dahulu. Setelah di-download, maka akan dibuka dan terlihat seperti pada di layar. Ini adalah tampilan SPSS. Kemudian kita harus mempunyai data yang akan kita uji. Nah, saya akan menguji data ini, pengaruh pemberian pupuk kandang dan gibberellin terhadap berat buah tanaman. Yang pertama itu ada data kandang, gibberellin, ulangan, total, dan kombinasi. Setelah itu kita masuk ke variable view, kita klik di sini kandang untuk variabel yang pertama, gibberellin, variabel yang kedua, lalu di variabel yang ketiga itu ada ulangan, total, dan kombinasi. Nah, untuk di sini, untuk di kandang, maka di fills kita buat seperti ini. Kita masukkan datanya. Yang pertama itu 1, di sini 1, dengan label kita buat tentang itu K1, 2 itu adalah K2, 3 itu adalah K3. Nah, kita okekan. Sama juga seperti yang untuk gibberellin. Gibberellin itu 1 adalah kita buat kodenya G1, 2 itu adalah G2, 3 itu adalah G3. Setelah itu kita okekan. Pada ulangan sama. Yang pertama itu kita buat ulangan 1. Yang kedua itu adalah ulangan 2. Yang ketiga itu adalah ulangan 3. Add, kita okekan. Nah, untuk kombinasi, di sini kombinasi antara kandang dan gibberellin. Maka yang pertama adalah K1, G1, F. Kedua adalah K1, G2. Yang ketiga adalah K1, G3. Add. Yang keempat adalah K2, G1. Yang kelima adalah K2, G2. Yang keenam adalah K2, G3. Add. Yang ke-7 adalah K3, G1. Yang ke-8 adalah K3, G2. Dan yang ke-9 adalah K3, G3. Maka ini harus sesuai ya. Tidak sesuai maka hasilnya tidak akan keluar atau rusak. Maka kita okekan. Nah, setelah itu kita kembali ke Excel. Kita copy data yang ada di sini. Lalu kita pindahkan ke SPSS-nya, data view. Dimulai dari kandang, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita ke analyze, lalu ke general linear model, lalu ke univariate. Setelah itu kita masukkan total ke dependent variable, karena di dependent variable ini memuat angka atau hasil. Kemudian kandang ke fixed factor, gibberellin ke fixed factor juga. Untuk ulangan kombinasi tidak perlu. Yang pertama kita klik model di sini. Kita klik
build times. Kenapa build times? Karena tidak full faktorial kita masukkan tadi. Yang pertama kita pindahkan kandang ke model dan gibberellin ke model, serta perpaduan antara kandang dan gibberellin ke model. Itu kita klik continue. Kita ke EM means. Nah, kita pindahkan kandang ke display means for, gibberellin juga kita pindahkan ke display means for, dan juga gibberellin plus kandang juga kali kandang kita pindahkan ke display means for. Kita klik continue. Nah, kita ke post hoc, kita pindahkan post hoc test kandang juga dan gibberellin. Maka di sini akan ada pilihan untuk asumsinya kita buat apa. Saya di sini akan membuat uji Duncan. Lalu kita klik continue. Nah, kita ke option. Setelah di option itu kita buat signifikan levelnya itu 0,05 atau 5%. Maka kita klik continue. Setelah itu kita oke. Maka akan ada data seperti ini. Sudah ada hasilnya. Yang pertama itu ada between subject factor dan juga tes between subject effect. Di sini kandang gibberellin dan kombinasi antara kandang gibberellin. Yang pertama itu adalah kandang, nilai signya itu 0,000. Menunjukkan bahwasanya kandang itu berpengaruh nyata terhadap berat buah tanaman, pemberian pupuk kandang. Dikarenakan nilai dari sig pupuk kandang adalah 0,00 lebih kecil daripada signifikan nyata yaitu 0,05 atau 5%. Begitu juga gibberellin, nilai signya itu 0,00 lebih kecil daripada signifikannya yaitu 0,05 atau 5%, sehingga sangat berpengaruh nyata. Dan untuk kombinasi antara kandang dan gibberellin itu tidak memberikan pengaruh nyata dikarenakan nilai signya itu 0,155 lebih besar daripada signifikannya itu 0,05 atau 5%. Jadi ini tidak berpengaruh nyata. Selanjutnya itu ada estimate marginal mean untuk kandang, untuk gibberellin, dan perpaduan antara kandang dan gibberellin. Nah, setelah itu kita ke post hoc test. Maka di post hoc test ini bisa dilihat uji Duncan-nya. K1 itu dengan kode A 13,23, K2 itu dengan kode B 15,41, dan K3 itu dengan kode C 17,12. Menunjukkan bahwasanya setiap ulangan ini sangat berpengaruh nyata terhadap berat buahnya. Nah, untuk homogeneous subset di gibberellin, maka G1 itu 13,21 dengan kode A, G2 itu 15,5 dengan kode B, dan 16,95 untuk G3. Menunjukkan bahwasanya pengaruh atau ulangan dari gibberellin itu sangat berpengaruh terhadap berat buah tanaman. Sekian, saya Ferdian Agung Bruto.